Kami melakukan naturalisasi ini setelah memperlakukan berbagai macam pertimbangan dari tim 4 ya, TP4 ya, baik Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, Mendagri dan juga dari PSSI atau cabang organisasi yang menanganinya. Sudah mendapat persetujuan pertimbangan dan persetujuan dari DPR RI Komisi 13 dan juga Komisi 10 dan juga telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR juga. Dan juga telah diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia. Satu ya, naturalisasi itu ada dua. Ada naturalisasi biasa, ada naturalisasi istimewa. Yang kita lakukan terhadap dua pemain yang kemarin, yang di Komisi 3 itu adalah naturalisasi istimewa. Kenapa kita lakukan naturalisasi istimewa? Karena memang kita punya cita-cita untuk menjadikan tim nasional Indonesia untuk bisa lolos Piala Dunia ini. Keturunan Jawa, Ian Maatsen bakal jadi pemain Garuda termahal di sejarah, 1,5 triliun. Nama Ian Maatsen sedang hangat dibicarakan publik sepak bola Indonesia. Bek kiri asal Belanda yang kini bermain untuk Aston Villa ini mendadak dikaitkan dengan rumor naturalisasi ke timnas Garuda. Isu ini mencuat bukan tanpa dasar, Maatsen memang punya garis keturunan Jawa Suriname, sehingga peluangnya untuk menjadi warga negara Indonesia (WNI) masih terbuka. Lantas, berapa sebenarnya harga pasarnya sekarang? Apakah realistis Indonesia bisa memiliki pemain dengan banderol selangit? Berdasarkan data terbaru Transfermarkt per Mei tahun 2025, nilai pasar Ian Maatsen berada di angka 28 juta euro. Jika dikonversikan ke rupiah dengan kurs rata-rata 17.900 rupiah per euro, nilainya setara sekitar 500 miliar rupiah. Puncak karirnya bahkan sempat menembus 40 juta euro, hampir 716 miliar rupiah, saat dipinjamkan ke Borussia Dortmund dan tampil gemilang di Bundesliga. Pada Juni tahun 2024 lalu, Chelsea resmi melepas Maatsen secara permanen ke Aston Villa dengan mahar sekitar 37,5 juta pound atau setara 44,5 juta euro atau kira-kira 796 miliar rupiah. Angka ini menegaskan statusnya sebagai salah satu bek kiri muda dengan banderol termahal di Eropa saat ini. Kabar naturalisasi Maatsen berembus sejak 2024. Saat itu, ia beberapa kali kecewa tak masuk skuad senior Belanda meski tampil konsisten di level klub. Kesempatan inilah yang kemudian diendus PSSI. Puncaknya, pada akhir Juni tahun 2025, sejumlah laporan menyebut Maatsen bersama Hairor Yedewal sudah mengunggah berkas naturalisasi ke Kemenkumham. Meski demikian, belum ada pernyataan resmi baik dari PSSI maupun FIFA. Secara regulasi, peluang Maatsen masih terbuka selama belum tampil di laga resmi kompetitif bersama timnas senior Belanda. Jika pernah, maka prosedur pergantian asosiasi akan jauh lebih rumit dan memerlukan persetujuan khusus FIFA. Dengan nilai pasar mencapai 500 miliar rupiah, Maatsen bakal memecahkan rekor sebagai pemain naturalisasi termahal di sejarah timnas Indonesia. Sebagai perbandingan, rata-rata pemain naturalisasi sebelumnya seperti Jordi Amat, Sain Patinama, atau Sandy Walsh memiliki nilai pasar jauh di bawah 100 miliar rupiah. Di atas kertas, kehadiran Maatsen bisa mengisi posisi bek kiri yang selama ini menjadi kelemahan skuad Garuda. Namun, hal ini bukan hanya soal paspor tapi juga kesiapan administratif, restu FIFA, dan komitmen sang pemain. Tidak kalah penting, publik juga menuntut PSSI tetap serius membina talenta lokal agar generasi tidak mandek. Isu Maatsen bergabung dengan Garuda disambut antusias oleh banyak netizen, apalagi menjelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Di sisi lain, ada pula yang ragu. Nilai pasar 1,5 triliun rupiah tentu bukan angka main-main. Andai terrealisasi, status Maatsen sebagai pemain Premier League akan mendongkrak citra timnas, tetapi juga menuntut manajemen yang rapi dan dukungan yang maksimal. Untuk saat ini, rumor naturalisasi Ian Maatsen memang masih jadi teka-teki. Nilai pasarnya yang menembus 500 miliar rupiah membuatnya pantas disebut calon pemain naturalisasi termahal di sejarah sepak bola Indonesia. Mungkinkah Maatsen masih eligible di mata FIFA? Kemungkinan besar tidak, sebab dia sudah berusia 23 tahun. Sebagai pengingat,
Aturan FIFA tidak mengizinkan seorang pemain untuk berpindah federasi jika laga terakhir yang dimainkan olehnya digelar ketika melebihi usia 21 tahun. Hal itu tertuang dalam aturan FIFA tentang aturan perpindahan asosiasi pada ayat ketiga poin B yang mengatakan, pada saat diturunkan untuk pertandingan terakhirnya secara resmi kompetisi dalam sepak bola apapun untuk asosiasinya saat ini, dia belum mencapai usia 21 tahun. Poin ini mengganjal Maarten Paes untuk bermain bagi timnas Indonesia pada 2024 lalu sehingga prosesnya berjalan lama.